Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan teman-teman, yaitu bahas tentang First Republic Bank yang digadang-gadang itu mengalami kebangkrutan. Benarkah hal itu? Dan tentunya apa impactnya ke market cryptocurrency? Dan selain itu, Uang Receh juga punya pembahasan menarik tentang Fitwatch atau meeting dari FOMC teman-teman, yang akan digelar kurang lebih 3 hari lagi 5 jam dari detik ini pada saat Uang Receh itu bikin video. Dan kita akan hubung-hubungkan apa impactnya ke market kripto, tentunya Bitcoin teman-teman. Dan selain itu, peruntungan apa yang bisa kita manfaatkan dari market Bitcoin yang sekarang. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya, agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita masuk terlebih dahulu ke pembahasan yang pertama teman-teman. Nah, di sini harga dari saham First Republic Bank itu berada di kisaran 3,51 US dollar teman-teman. Dan itu sudah turun sejauh 97,70% dari awal tahun atau 1 tahun yang lalu teman-teman. Dan secara year on year untuk saham First Republic Bank itu berada di all time high di kisaran harga 171,09 dolar, dan untuk all time low-nya berada di harga 2,98 US dollar teman-teman. Nah, ini adalah kebangkrutan bank yang kesekian kalinya. Setelah kita melihat kasus dari Silvergate, setelah kita melihat kasus dari Silicon Valley Bank, dan tentunya sekarang adalah gantian nih, eranya si First Republic Bank teman-teman. Nah, buat kalian pasti bertanya-tanya, Bang, ini kan pasar saham, lantas apa hubungannya dengan market cryptocurrency? Nah, exactly teman-teman, kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kayak kasusnya Silvergate, terus kayak kasusnya Silicon Valley Bank. Setiap kebangkrutan bank konvensional, mau tidak mau, karena sebagian sistem dari cryptocurrency, baik itu top up ataupun withdrawal, itu masih memerlukan bantuan yang namanya bank konvensional. Nah, karena dari itu, kebangkrutan bank konvensional mungkin secara jangka pendek teman-teman yang perlu kita waspadai akan sangat berimpact ke kripto untuk saat ini. Nah, mungkin untuk kedepannya kalau kripto sudah semakin lama semakin diadopsi dan adopsi massal benar-benar terjadi, mungkin ketergantungan antara cryptocurrency dengan penyedia layanan jasa keuangan konvensional akan sedikit berkurang teman-teman. Tapi itu tidak butuh waktu yang cepat. Nah, maybe bisa 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang. Nah, kita telisik sebentar teman-teman tentang kebangkrutan dari First Republic Bank. Yang pertama, Republic Bank memang sekarang kalau kita lihat dari harga sahamnya sudah anjlok sekitar 97,70%, itu sudah pasti bisa dibilang dia kolaps teman-teman. Nah, setelah kolaps, kira-kira ada bocoran apa nih tentang First Republic Bank? Akankah sama dengan nasib dari Silicon Valley Bank atau Signature Bank yang diambil alih oleh pemerintah Amerika Serikat sana, ataukah dia bernasib lain teman-teman? Di sini Uang Receh sempat baca berita dari salah satunya adalah dari Investopedia. Beritanya kurang lebih berisi seperti ini teman-teman. JP Morgan PNC in prime for First Republic as FDIC call for bid report. Nah, kurang lebih dari berita ini adalah adanya ambil alih atau akuisisi oleh JP Morgan, PNC, dan tentunya FDIC. FDIC buat kalian yang belum ngerti, FDIC adalah semacam lembaga OJK-nya milik Amerika Serikat atau Otoritas Jasa Keuangan daerah sana teman-teman. Artinya kalau di Indonesia kita punya OJK yang akan menjamin dana simpanan atau LPS, lembaga penjamin simpanan, sebesar kalau di Indonesia sekitar 2,5 miliar. Tapi kalau di Amerika sana bisa sampai ke 4 miliar teman-teman. Nah,
ada kemungkinan, ada rumor seru teman-teman, antara JP Morgan dengan PNC ini sedang melakukan diskusi dengan FDIC untuk mengambil alih atau melakukan penawaran terhadap si First Republic Bank. Nah, biasanya teman-teman, biasanya kalau ada kasus bank-bank kecil itu bangkrut dan diakuisisi oleh bank besar, biasanya bank besar akan menggelontorkan dana atau membeli sebagian kepemilikan dari bank tersebut. Nah, di sini juga Uang Receh mau mengabarkan atau ada rumor kita bisa melihat untuk harga saham sekarang dari First Republic Bank itu sekitar 3,51 US dollar akan dibeli oleh JP Morgan seharga 17 dolar per lembar sahamnya teman-teman. Nah, ini mungkin bisa jadi kesempatan buat kalian yang main saham dan mungkin kalian sudah berhasil serok di sekitaran angka 10 US dollar ke bawah ya teman-teman. Artinya kalian akan dapat keuntungan mungkin hampir 2 kali seandainya rumor ini benar. Nah, untuk pendukung yang kedua sebenarnya ini datang atau berita dari Reuters teman-teman. Di sini beritanya kurang lebih seperti ini. First Republic auction underway with deal expect by Sunday. Nah, ini ada kemungkinan di hari Senin besok akan ada deal agreement yang akan tercipta teman-teman. Entah itu dari FDIC, dari JP Morgan ataupun dari PNC tentang akuisisi si First Republic Bank. Dan ini kalau kita geser ke bagian bawahnya sedikit. Nah, di sini ada kata-kata yang US regulator are trying to cleanse a sale of First Republic Bank over the weekend with roughly half of dozen bank bidding. Nah, ini artinya ada setengah lusin pihak perbankan selain First Republic Bank yang sudah melakukan penawaran teman-teman. Sudah melakukan penawaran dan kemungkinan akan terjadi di hari Senin. Karena kita sama-sama tahu sekarang kalau di Indonesia itu hari Minggu, berarti di Amerika sana ini memasuki hari Sabtu dan besok masih hari Minggu teman-teman. Artinya kita harus masih menunggu dulu sampai hari Senin kira-kira ada kabar apa tentang First Republic Bank. Dan tentunya kabar baik jika First Republic Bank itu diakuisisi dengan harga 17 dolar. Artinya pada pembukaan hari Senin dari harga 3,51, harga dari First Republic Bank untuk sahamnya bisa langsung loncat ke sekitaran 17 dolar atau 20 dolar ke atas teman-teman. Dan ini artinya selamat buat kalian mungkin yang bermain saham di First Republic Bank. Dan tentunya berita ini kalau memang benar bagus itu juga akan membawa dampak ke Bitcoin teman-teman. Bisa saja di hari Senin Bitcoin kembali menguat dan menutup untuk ATH-nya yang sempat terreject di sekitaran 31.000. Nah, kita cek untuk sentimen yang kedua. Nah, teman-teman, untuk sentimen yang kedua ini datang, ya ini sebenarnya sentimen lama, tapi sekarang karena sudah mendekati tanggal FOMC meeting, yaitu sekitar tanggal 4 kalau waktu Amerika sana, di sekitaran jam 1 dini hari atau sekitar 1:30 untuk FOMC pers conference-nya. Nah, untuk suku bunganya sendiri kita geser di bagian bawah. Di sini teman-teman bisa melihat untuk target rate probability for 3 May 2023 Fed meeting itu berada di 16,1%, tidak ada kenaikan atau suku bunga tepat ya teman-teman di kisaran 4,75 sampai 5%. Sedangkan 83,9% investor yakin bahwa Fed bakal menaikkan suku bunganya di posisi 5% sampai 5,25%. Dan seandainya di target yang kedua ini benar-benar terjadi, ada kemungkinan, sekali lagi ada kemungkinan bahwa di tahun ini, tahun 2023, Fed akan terakhir menaikkan suku bunganya di bulan Mei. Jika kita melihat secara data ini teman-teman, dari bulan Januari sampai bulan April, data inflasi itu selalu membaik. Dan jika terus membaik, artinya Fed mungkin akan menahan suku bunga biar tidak naik lagi. Dan ada kemungkinan di 2024 suku bunga mungkin mulai sudah bisa turun teman-teman.
kalau inflasi sudah mendekati target dari The Fed, yaitu sekitaran 2%. Nah, kita langsung bahas untuk ke candlestick dari Bitcoin antara gabungan dari bangkrutnya First Republic Bank dengan CME Fed Watch atau FOMC meeting yang akan terjadi di tanggal 3 Mei teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin sudah koleksi Bitcoin atau buat kalian yang bermain di future untuk market Bitcoin, Uang Receh harap di saat-saat seperti ini kita boleh entry. Uang Receh nggak menyarankan kalian nggak boleh entry, tapi lebih bijaknya atau lebih tepatnya kita menunggu kabar-kabar yang terjadi teman-teman. Apalagi bulan Mei biasanya high volatile. Bisa saja Bitcoin itu meskipun sentimennya positif, tapi dari beberapa data yang Uang Receh baca, untuk bulan Mei rata-rata Bitcoin itu selalu mengalami penurunan. Tapi itu juga tidak bisa kita jadikan patokan bahwa untuk bulan Mei di tahun 2023 Bitcoin juga akan menurun teman-teman. Bisa jadi Bitcoin akan sedikit melawan arus atau naik ke atas, tergantung sentimen. Sekali lagi, kita di sini bermain di pasar finansial. Berita atau salah satu fundamental yang perlu kita pelajari adalah tentang FOMC meeting, terus kebangkrutan atau berita makroekonomi yang lain teman-teman. Ini mau tidak mau harus kita baca, karena kalau kita mau belajar di dunia finansial tentunya setiap hari itu selalu berkembang ya teman-teman. Nah, di sini Uang Receh punya saran buat kalian yang bermain di spot ataupun future. Lebih baik kita wait and see dulu. Kita lihat kemungkinan apa yang akan terjadi, baik dari segi fundamental ataupun dari segi candlestick yang bisa kita mainkan teman-teman. Melihat pergerakan harga Bitcoin sekarang berada di posisi sekitaran 29.216. Nah, kita lihat untuk posisi support kuat Bitcoin menurut Uang Receh pribadi berada di posisi sekitaran range area, yaitu sekitar 26.500 sampai sekitar 27.000. Itu support yang cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame harian teman-teman. Karena apa? Kita bisa melihat sudah nyaris 1, 2, 3, 4, 5 kali teman-teman. Di dalam range 1 bulan ini harga 27.000 cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Dan tepatnya sekitaran bulan April Bitcoin jatuh dari topnya di sekitaran 31.000 dan menuju 27.000 terjadi pemantulan. Artinya di area 27.000 buyer masih mengambil peranan penting. Mereka masih mempertahankan harga 27.000 teman-teman. Dan jika Bitcoin ini nanti ada sentimen negatif dari CME Fed Watch dan tentunya First Republic Bank, bisa jadi Bitcoin akan sekali lagi retest ke posisi 27.000 teman-teman. Dan jika Bitcoin itu retest ke 27.000, dia mantul lagi, ada potensiali Bitcoin untuk mengejar ke level high atasnya, yaitu di sekitaran level resisten sebelumnya atau di bulan Mei dan bulan Juni tahun 2022, yaitu di level psikologis 31.000 sampai 32.000 teman-teman. Tapi jika Bitcoin tidak mampu mempertahankan posisi supportnya di 27.000, maka kita harus siap-siap terhadap kemungkinan terburuk teman-teman. Artinya Bitcoin mungkin akan retest ke moving average 200 untuk time frame weekly maupun harian, yaitu yang berada di posisi sekitar 25.000 teman-teman. Nah, demand zone ini cukup kuat kalau menurut Uang Receh mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame yang lebih major, yaitu time frame weekly ataupun time frame harian. Nah, tentunya jika Bitcoin mampu atau Bitcoin breakdown ke bawah menembus 25.000, harapannya buyer mampu mengambil alih di sini dan terjadi pemantulan sehingga Bitcoin kembali naik ke atas dan melampaui dari ATH-nya di tahun ini di level 31.000 teman-teman. Tapi ini kemungkinan kedua, jika Bitcoin strong dari posisi 29.000 dan masih bisa naik lagi, ada kemungkinan level 31.000 masih tetap akan menjadi resisten yang cukup major, 31 sampai 32k. Dan jika Bitcoin itu lolos dari level 32k ke atas teman-teman, potensiali Bitcoin akan mengejar ke resisten selanjutnya. Berada di angka berapa?
uang receh berpikir untuk resisten selanjutnya dari Bitcoin berada di level 35.000 dan 42.000. Tapi kita tidak usah FOMO terlebih dahulu, kita tetap lihat wait and see dulu. Untuk candlestick selanjutnya, adakah potensial yang bisa kita manfaatkan dari pergerakan Bitcoin yang sekarang, dan tentunya dibantu oleh fundamental yang ada ya teman-teman. Nah, buat kalian yang sedang open trade uang receh, sarankan tetap hati-hati, manage risk resiko kalian, dan jangan lupa untuk selalu pasang stop loss. Nah, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, buat kalian yang belum subscribe uang receh, selalu ingatkan untuk subscribe channel uang receh, biar uang receh kalau update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Thank you for watching till the end. See you on the next video.